Kalau sekarang kalian buka aplikasi sekuritas, terus yang kelihatan cuma merah semua, dan mulai mikir, ini saya yang salah pilih saham, atau emang pasarnya lagi gila ya? Video ini khusus buat kalian. Karena jawabannya bukan salah satu dari itu. Yang sebenarnya terjadi, 90% investor di titik ini kehilangan uang bukan karena analisanya yang salah, tapi karena mereka lupa satu hal. Prinsip yang udah dipakai investor-investor terbaik dunia selama lebih dari 100 tahun. Dari zaman Benjamin Graham sampai sekarang. Dan justru paling penting dipegang pas market lagi kayak sekarang. Penuh ketidakpastian, dana asing kabur, dan semua orang panik. Simak sampai habis video ini, karena prinsip terakhir ini yang paling sering bikin investor kalah. Bukan dianalisa, tapi kalah sama diri sendiri. Di sini kita belajar value investing dengan cara yang masuk akal, berbasis data, dan bukan berbasis panik ataupun FOMO. Sebelum masuk ke 5 prinsipnya, Anda harus paham dulu satu hal ini. Tugas utama seorang value investor itu sebenarnya cuma satu, manajemen resiko, bukan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Karena kalau resikonya sudah dijaga, keuntungan itu akan datang dengan sendirinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sebagai investor, ada 3 resiko utama yang perlu kalian ketahui. Pertama, business risk. Sesuai namanya, resiko dari operasional perusahaan atau bisnis yang Anda pegang ternyata tidak bisa menghasilkan keuntungan sebesar yang Anda kira. Misalnya, performa perusahaan menurun secara signifikan karena persaingan, harga jual yang menurun, biaya yang meningkat, dan sebagainya. Kedua, premium risk. Ini adalah resiko ketika Anda membeli perusahaan di harga yang terlalu mahal atau premium. Kalau kita berbicara mengenai kondisi sekarang, seharusnya kemungkinan ini terjadi lebih kecil, karena valuasi IHSG saat ini ada di kisaran PE kurang dari 10 kali. Ini jauh lebih murah jika dibandingkan sebelumnya, yang bisa mencapai PE lebih dari 15 kali. Ketiga, self-risk. Ini adalah resiko yang paling berbahaya, apalagi di kondisi market seperti sekarang. Ini bukan soal salah hitung atau salah analisa, tapi soal Anda menjadi emosional pada saat seharusnya Anda menjadi rasional. Panic selling di titik rendah karena semua orang juga lagi panik. Nah, 5 prinsip yang akan kita bahas ini adalah senjata utama untuk melawan ketiga risiko itu. Mari kita masuk ke prinsip pertama. Pertanyaannya sederhana. Kalau Anda membeli sawah, apa yang Anda pikirkan? Sawah ini bisa saya jual berapa bulan lagi ya? Atau sawah ini bisa panen berapa banyak ya tahun ini? Kalau jawaban Anda yang kedua, selamat, Anda sudah punya mindset investor. Kalau jawaban Anda yang pertama, itu namanya spekulasi dan bukan investasi. Inilah yang disebut productivity. Saham bukan kertas yang harganya naik turun secara acak. Di balik saham, ada bisnis yang beroperasi tiap hari. Produksi berjalan, karyawan bekerja, dan ada produk yang terjual. Fokus Anda sebagai investor seharusnya di situ. Berapa nilai yang bisa dihasilkan bisnis ini ke depannya? Dan bukan besok IHSG hijau atau merah ya. Ini penting untuk diingat. Di kondisi market sekarang, IHSG turun bukan berarti seluruh bisnis di baliknya tiba-tiba jadi buruk. Banyak perusahaan yang labanya tetap bertumbuh, tapi harga sahamnya ikut terseret koreksi indeks secara keseluruhan karena aksi jual yang dilakukan oleh asing dan sentimen makro yang tidak bisa kita prediksi. Disinilah bedanya investor dengan spekulator. Investor tetap fokus kepada kinerja bisnisnya dan bukan cuma warna hijau atau merah yang ada di layar kalian hari ini. Inilah salah satu prinsip favorit kami. Warren Buffett pernah bilang, yang penting bukan seberapa besar circle of competence Anda, tapi seberapa disiplin Anda untuk tetap berada di dalam lingkaran itu. Zona paling berbahaya bukan area yang jelas-jelas tidak kita kuasai. Zona yang paling berbahaya adalah area abu-abu, yang Anda kira Anda pahami, padahal tidak. Istilahnya, sok tahu. Sekarang coba lihat kondisi market kita. Banyak analis besar di luar sana
masih menyorot 3 sektor yang mereka anggap punya fondasi kuat di tengah koreksi ini. Sebut saja contohnya perbankan, telekomunikasi, dan komoditas. Bukan berarti Anda harus ikut-ikutan masuk ke 3 sektor itu. Tapi ini contoh nyata bagaimana investor yang serius selalu mempersempit fokus ke sektor yang benar-benar mereka pahami, bukan asal ikut rekomendasi. Anda tidak perlu memahami puluhan sektor di bursa. Cukup 1-2 sektor yang benar-benar Anda kuasai luar dan dalamnya. Entah itu perbankan, komoditas, consumer, atau sektor lain yang dekat dengan pekerjaan atau minat Anda sehari-hari. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk kalian. Circle of Competence ini ibarat seperti Ted Williams ketika bermain baseball. Atlet dengan batting average tertinggi sepanjang sejarah bukan karena pukulannya yang paling kuat, tapi karena ia sabar menunggu bola yang benar-benar enak untuk dipukul dan tidak asal mengayun ke semua bola yang diterima. Di tengah market yang penuh noise seperti sekarang, investor yang bijaksana tidak perlu bereaksi ke semua berita. Cukup fokus ke sektor yang benar-benar mereka pahami. Sekarang bayangkan, ada satu karakter bernama Mr. Market. Setiap hari, ia datang menawarkan harga untuk membeli atau menjual saham. Masalahnya, moodnya nggak stabil. Kadang, ia sangat optimis dan menawar dengan harga yang tinggi. Tapi terkadang juga, ia sedang panik. Harga yang ditawar, dihargai sangat murah sekali. Jujur aja, kondisi market kita sekarang ini adalah contoh nyata dari Mr. Market yang sedang panik. Investor asing keluar beruntun. Rupiah melemah, serta ketidakpastian kebijakan. Semua itu membuat banyak harga saham terdiskon jauh. Bukan karena bisnisnya langsung rusak, tapi karena mood pasar yang sedang buruk. Kesalahan fatal investor pemula di kondisi market seperti ini adalah ikut-ikutan mood Mr. Market. Ikut panic selling di harga yang rendah karena takut turun lebih dalam lagi. Itu namanya buy high and sell low. Sudah pasti rugi dalam jangka waktu yang panjang. Terus yang benar gimana? Seperti kata Benjamin Graham di buku Intelligent Investor, Mr. Market ada untuk melayani Anda, bukan untuk menginstruksikan Anda. Harga turun bukan otomatis berarti dia benar. Andalah yang punya tesis sendiri berdasarkan analisa Anda. Ini nyambung ke prinsip keempat, margin of safety. Harga adalah apa yang Anda bayar. Value adalah apa yang Anda dapat. Menariknya, value IHSG saat ini berada di kisaran PI 10 kali. Salah satu yang termurah dibanding bursa-bursa regional lain yang PI-nya bisa jauh lebih tinggi. Ini bukan ajakan untuk asal beli semua saham yang merah, tapi ini contoh nyata bagaimana margin of safety bisa terbentuk justru saat market sedang tidak disukai oleh banyak orang. Ibaratkan di sebuah lift tertulis maksimal 1000 kg, padahal sebenarnya kuat sampai 1300 kg. Itulah namanya margin of safety, supaya tetap aman walau ada kesalahan hitung. Investor yang bijak selalu meminta diskon besar sebelum masuk. Momen koreksi seperti sekarang, kalau bisnisnya memang kuat, justru di tahun 2026 inilah momen untuk bisa membeli perusahaan bagus dengan margin of safety yang sangat besar. Ini yang paling jarang dibahas oleh orang, tapi paling penting untuk investor yang sudah melewati fase awal, inner scorecard, dan fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Perjalanan investasi tidak akan pernah mulus. IHSG yang melemah selama 6 bulan beruntun, harga yang terus tertekan, meski beberapa bisnis di baliknya sebenarnya baik-baik aja kok. Inilah situasi yang paling menguji conviction seorang investor. Yang membuat seorang investor bertahan ketika momen seperti ini bukanlah chart, bukan ramainya orang panik di media sosial, tapi keyakinan yang dibangun dari pemahaman Anda sendiri terhadap bisnis yang Anda pegang. Kalau Anda benar-benar paham bisnisnya, paham kenapa labanya bisa tetap tumbuh di tengah kondisi makro yang sulit, Anda akan jauh lebih tenang memegang saham itu, meskipun harganya sedang diombang-ambing pasar. Jujur aja, menjadi value investor di kondisi seperti sekarang itu membosankan dan kesepian. Di saat timeline sosial media penuh dengan orang-orang yang panik dan bilang market bakal lebih hancur lagi, Anda mungkin satu-satunya orang yang tetap tenang mengecek laporan keuangan dan justru berpikir
Valuasinya sekarang justru lebih masuk akal jika dibandingkan sebelumnya. Tapi disitulah kuncinya. Tidak perlu terbawa arus kepanikan orang lain di luar circle of competence Anda. Fokus aja mengevaluasi ulang bisnis yang benar-benar Anda pahami. Di harga yang sekarang justru lebih terdiskon. Itu jauh lebih produktif jika dibandingkan kita ikut-ikutan panik. Oke, sebelum kita tutup video ini, mari kita rangkum bersama, sambil tetap mengingat konteks market kita hari ini. Pertama, productivity. Anggap saham sebagai bisnis. IHSG turun, tidak otomatis berarti bisnisnya ikut turun juga. Kedua, circle of competence. Cukup kuasai 1-2 sektor secara mendalam dan selalu berada dalam lingkaran tersebut. Ketiga, Mr. Market. Kondisi market sekarang persis contoh Mr. Market yang sedang panik dan investor tidak harus mengikutinya. Keempat, margin of safety. Valuasi yang lebih murah sekarang bisa jadi peluang kalau bisnisnya memang kuat. 5. Inner scorecard. 6 bulan koreksi beruntun ini adalah ujian conviction, bukan alasan untuk menyerah pada logika. 5 prinsip ini memang terdengar sederhana, tapi coba Anda jujur pada diri Anda sendiri. Di tengah IHSG yang merah selama 6 bulan beruntun ini, sudah berapa kali Anda melanggar salah satu prinsip di atas? Kami tidak meminta Anda langsung percaya dengan semua yang disampaikan. Coba pikirkan baik-baik, cek kembali keputusan investasi Anda selama beberapa bulan terakhir. Apakah berbasis data dan logika, atau hanya berbasis emosi dan mengikuti arus kepanikan orang lain? Kalau video ini membantu Anda untuk memikirkan ulang cara berinvestasi di tengah kondisi market saat ini, silahkan like dan subscribe. Dan coba tulis di kolom komentar, dari 5 prinsip ini, mana yang paling sering Anda langgar belakangan ini? Tetap tenang, tetap rasional, dan sampai jumpa di video Think berikutnya.